Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi BI PPPK tahun 2023 kita mulai. Kepada Ibu Rizky Komariah dipersilakan untuk mempresentasikan rencana kerjanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Suparno SPD MPD. Yang saya hormati teman-teman orientasi Tilok 4 di SMP Negeri 1 Joman. Perkenalkan, nama saya Esti Komariah dari SD Negeri 02 Susukan. Di sini saya akan memaparkan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PTKK Kabupaten Pemalang. Ini profil dari SD Negeri 2 Susukan yang beralamat di Desa Susukan RT 4 RW 4. Misi dari SD kami terwujudnya lulusan sekolah dasar yang berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Misinya 1. Menumbuhkan siswa untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. 2. Menumbuh kembangkan budaya jujur, disiplin, dan bersahaja. 3. Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga dapat berkembang secara maksimal. 4. Mendorong siswa untuk gemar membaca agar dapat mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 4. Melatih siswa untuk memiliki berbagai keterampilan sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. 5. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dengan lingkungan. Visi dari Kabupaten Pemalang. Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang aman, adil, makmur, agamis, ngangani. Visi dari Kabupaten Pemalang mewujudkan rasa aman, tentram, dan ketertiban masyarakat, mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong, mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan, mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan kesinambungan. Rencana P3K saya di SD Negeri 2 Susukan dengan masa kontrak 2023 sampai 2028. Tujuan instansi terwujudnya lulusan sekolah dasar yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Rencana hasil kerja pimpinan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Rencana kerja saya dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pembiasaan pagi dengan literasi sebelum dan sesudah KBM. Yang ketiga, membuat media pembelajaran yang menarik. Yang keempat, mengikuti kegiatan siswa dalam ajang lomba guna peningkatan mutu prestasi siswa. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Tahun ke-1, menyusun rencana
indikator dan tujuan pembelajaran dengan berkonsultasi kepada pimpinan. 2. Mencari referensi dari sumber materi pembelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlak, kompeten, dan kolaboratif. Tahun kedua, melakukan pembiasaan lagi dengan literasi sebelum dan sesudah KBM. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan buku bacaan, buku cerita, dan yang lainnya. 2. Semua siswa diberi buku untuk kegiatan membaca. Penerapan nilai-nilai berakhlak, kolaboratif, dan harmonis. Tahun ketiga, membuat media pembelajaran yang menarik. Tahapan kegiatan yang pertama, mencari referensi media pembelajaran yang menarik. Kedua, membuat alat media pembelajaran matematika berupa jam tiruan. Penerapan nilai-nilai berakhlak, kompeten, akuntabel. Di tahun keempat, mengikuti kegiatan siswa dalam ajang lomba guna peningkatan mutu prestasi siswa. Tahapan kegiatan yang pertama, menyeleksi siswa sesuai bakatnya. Yang kedua, melatih siswa sebagai persiapan lomba. Yang ketiga, mendampingi siswa dalam lomba. Penerapan nilai-nilai berakhlak, kompeten, harmonis, kolaboratif. Tahun kelima, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Tahapan kegiatan yang pertama, pelaksanaan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Kedua, pemberian bimbingan secara sederhana bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Penerapan nilai-nilai berakhlak, berorientasi kompeten, akuntabel. Kesimpulan, dengan merencanakan program-program tahapan kegiatan terlebih dahulu, maka tujuan visi-misi akan tercapai secara bertahap. Manfaatnya, kita sebagai ASN bekerja lebih terarah dan terencana sesuai tupoksinya. Demikian paparan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Isti Komaria. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Suparno SPD di persidangan. Baik, Ibu Isti Komaria, di dalam rencana yang Ibu paparkan tadi, Ibu mengangkat masalah literasi kembali, ya. Dan memang ini masih menjadi keprihatinan kita bahwa Indonesia konon kabarnya literasi itu masih rendah. Bagaimana upaya yang Ibu akan lakukan, khususnya di sekolah Ibu, agar anak-anak ini bisa gemar membaca, ya. Monggo, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang dilakukan di sekolah kami akan memberikan buku bacaan bercerita bergambar, di mana anak nanti di waktu literasi sebelum KBM diberikan buku-buku cerita bergambar yang menarik, sehingga anak akan tertarik untuk membacanya. Kemudian di sela-sela anak diajak ke perpustakaan untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, buku bacaan. Jadi anak terbiasa untuk membaca. Kalau misalkan di pengumuman ada gambar yang menarik, pengumuman, anak pasti akan tertarik untuk membaca dan bisa memberikan pengetahuan untuk anak. Begitu, Pak. Oke. Menyediakan buku kemudian dibawa ke perpustakaan. Ini adalah bagian dari literasi yang dasar. Karena literasi sendiri kan sebetulnya tidak hanya itu saja ya. Jadi literasi itu kalau kita lihat sebetulnya ada macam-macam, ada 6 kalau nggak salahnya, ada literasi digital, literasi web dan seterusnya. Kemudian yang lain Bu, tadi saya juga sempat melihat di
tahun keempat, Ibu akan mengikuti lomba. Tentu saja ada kadang-kadang kita mendengar bahwa hasil itu tidak lepas dari yang namanya usaha. Ya. Jadi kadang-kadang ada memang sekolah-sekolah tertentu kalau ada lomba yang penting melu, yang penting ikut berpartisipasi. Masalah hasil ya nanti. Ini saya kira cocok tidak Bu dengan pemikiran seperti ini? Apakah ada trik khusus? Ada misalnya bimbingan secara rutin dan seterusnya? Apa cukup yang tunggu surat teko baik? Nah, ini monggo Ibu gimana Bu? Terima kasih. Untuk mengikuti lomba, biasanya di SD kami itu anak diseleksi terlebih dahulu dengan cara memberi materi, kemudian diberikan soal, kemudian dibimbing, khususnya untuk kelas 4, 5, dan 6 nanti, atau diikutkan atau diadakan lomba untuk menyeleksi bakat minat siswa untuk mengetahui bakatnya apa, prestasinya apa, nanti bisa diikutkan lomba. Seperti tahun kemarin saya melatih lomba FTBI, itu juara 1 lomba mendongeng tahun kemarin, juara 1 mendongeng. Kemudian tahun ini juga ikut FTBI, itu juara 1 mencegah, itu juga saya yang membimbing. Iya, alhamdulillah juara. Dan nanti di akhir bulan ini akan maju ke tingkat kabupaten. Oke, ya kami terus membimbing Pak, biar nanti bisa maju lagi ke tingkat kabupaten, provinsi satu siku. Oke, artinya ini sudah menjadi suatu kegiatan rutin. Tidak hanya menunggu ketika surat datang. Jadi Ibu nanti kan bisa melihat kegiatan-kegiatan lomba rutin apa saja yang menjadi agenda dari Dinas Pendidikan. Itu kan bisa kita lihat loh, ya. Biasanya itu rutin. Oh, tahun ini biasanya ada lomba ini. Nah, menurut saya tadi di awal saya sampaikan, keberhasilan tidak lepas dari yang namanya usaha. Ya. Jadi jangan sampai menunggu surat data kita baru persiapan seleksi. Kalau memang itu kegiatan rutin, ya kita siapkan dari awal, Sehingga tadi Ibu menyampaikan, alhamdulillah sudah bisa juara 1 tingkatnya, baru tingkat kabupaten sudah. Dan kalau bisa kegiatan-kegiatan yang berjenjang, jadi kabupaten ada, nanti di jenjang yang lebih tinggi itu kita siapkan. Ya, saya kira cukup dari saya. Oke, terima kasih Bu. Terus untuk bisa meningkatkan budaya literasi di sekolah Ibu agar Indonesia ini betul-betul nanti literasi meningkat. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Suparno yang sudah memberikan saran dan pendidikan, dan untuk Ibu Isti Komaria dipersilakan untuk kembali. Terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi